Duh, kacau. Uang di logo ground hilang $500. Hah? Halo guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Rambut baru cuy ya. Kalian lihat ini. Kita udah potong cuy. Potong. Jadi ceritanya kenapa kemarin aku gondrong ya. Jadi buat kawan-kawan mungkin subscribers baru pasti terkejut ya. Ini rambut baru, tampilan baru. Padahal ini rambut aku yang dulu ya. Dari video awal-awal rambutku pendek kayak gini. Cuman ya teman-teman, ternyata ketika kita gondrong rambut kita tuh cenderung keriting ya. Bergelombang, bukan keriting juga sih, bergelombang. Dan udah aku biasain diikat kan. Dan jadi ketika dipendekin ternyata dia makin bergelombang gini. Gelombangnya nggak hilang. Harus itu dibotakin dulu, bukan botakin juga sih. Jadi dipangkas pendek, cepak ya. Supaya nanti rambutnya lurus lagi kembali kayak dulu. Tapi kalau botak lagi atau cepak kayaknya aku nggak cocok ya muka aku kayak gitu ya cuy ya. Jadi ya kayak gini aja lah ya, agak bergelombang ya. Nanti kita lihat aja nanti kalau tetap bergelombang terus kayaknya kita harus pertimbangkan untuk botak sih. Nah, kita langsung aja menuju ke topik utama kita. Seperti yang aku bilang tadi di awal, kita bakal membahas tentang kasus yang sedang viral ya mengenai desain logo ground. Nah, ini sangat penting teman-teman simak, apalagi kalian bermain logo, terutama yang menjual logo kalian di logo ground ataupun situs-situs sejenisnya. Oke, jadi di sini aku mau share kasus yang sedang viral tadi yang banyak dibicarakan oleh desainer di Indonesia. Oke, teman-teman silakan cek di layar. Nah, jadi aku tuh di tag oleh salah satu teman kita di Instagram yaitu Mas Lutfi Abdul Aziz ya. Jadi dia nge-tag di salah satu postingan di sini e-commerce sheet posting. Di sini ada kisah ini dibagikan oleh Mas Aksa Inov ya, mungkin salah satu desainer logo juga dari Indonesia. Sepertinya ini dibagikan di Facebook ya, di grup Facebook, tapi di-share ulang di Instagram seperti ini. Oke, jadi kita akan coba simak aja dulu satu-satu slide demi slide. Nah, gila sih, scam parah ini mah di logo ground. Sensor ya, sensor. Bayangin, laku $700, cuman dikasih $40. Ya, ini screenshotnya ada di bawah ya, $700 laku, cuman dikasih your earningnya itu $40. Gokil sih ya, potong. Dari $700 berkurang rugi $660. Wah, sekitar 8 juta. Wah, wajar sih kalau Mas Aksa ini marah gitu ya, kecewa gitu. Cuman $40 dapatnya. Oke, ini udah yang ketiga kalinya. Dulu ada yang bilang sih katanya untuk biaya revisi yang dikerjakan sama staffnya karena sellernya nggak respon. WTF, bahkan aku nggak dapat notif sama sekali untuk ngerevisi. Oke, nanti kita akan bahas sistem step by step itu gimana ya kalau kita mendapatkan orderan dari logo ground itu seperti apa. Nanti kita akan lihat contohnya. Cuman dapat notif logo sold dan uang langsung masuk ke PayPal $40. Dan logisnya ya, kalau ada biaya semacam itu, nggak ngotak juga dipotong $660 dari $700. Iya sih, wajar sih kalau emosi ya, 8 juta hilang lenyap cuy ya. Di sini ada ini yang kedua, biar nggak dikira omong kosong, ini uang ke PayPal benar-benar $40 yang masuk. Ini ada transaksi, ada seller fee-nya sekitar $2. Jadi dari $40 hanya diterima sekitar $38 teman-teman. Gokil sih. Rugi parah ini mah. Ya, dari seharusnya $700 sekitar 10 juta, kita cuma nerima ya sekitar 8 juta gitu ya. Cuman $440 atau sekitar 500-600 ribu. 8 jutanya hilang lenyap cuy, gokil. Nah, ini ada email bukti bahwa si Mas Aksa tadi nggak menerima feedback kliennya ya. Tapi ini kan terjualnya bulan April ya, bulan April yang dipermasalahkan ini puncaknya yang ketiga kali ya. Tapi di sini sayangnya
Tidak ada screenshot bulan April. Ini bulan 10 ya. Bulan 7, bulan 5 ya. Bulan 7, bulan 5. November. Bulan 7 ya. Sayangnya nggak ada yang screenshot di bulan Aprilnya, teman-teman ya. Oke, halo Mas Aksa ya. Mohon maaf ini kita izin untuk sebarkan juga ya ke teman-teman Rio Purba di sini supaya kita sama-sama ya bisa belajar lah ke depan seperti apa solusinya seperti apa. Oke, izin ya Mas Aksa. Terus ini di slide berikutnya ada komentar tambahan dari netizen. Mungkin ini desainer logo juga ya, Mas Al-Ghifari Zahran. Jadi dibilangnya kayaknya emang nggak ada nyuruh revisi Om, tapi di dalam email itu ada tulisan gini. Oke, ada tulisan bahwa kita harus login ke Logoground kita untuk ngecek ya apakah si klien itu ada revisi atau feedback atau tidak. Jadi memang harus dicek manual. Oke, ini kira-kira ya. Sign in to your Logoground, ya silakan login ke Logoground, ke project details, kemudian ingat kita harus merespon klien dalam waktu 1 hari, ya nggak boleh lewat dari 1 hari. Misalnya nih ketika klien udah ngasih feedback, ada revisi, aku mau revisi warna, terus kita harus merespon itu dalam waktu 1 hari. Desainnya bisa 2 hari, 3 hari, tapi kita harus responnya cepat, harus ngeresponnya itu dalam waktu 1 hari. Baik, kami akan kerjakan segera revisinya, misalnya kayak gitu misalnya ya. Oke, ini udah habis slide-nya. Kita akan lihat coba di sini notif ya di Logoground apabila logo kita terjual atau terbeli itu seperti apa. Tapi sebelum ke sana aku mau kasih tunjuk, ini aku juga udah menghubungi kontak si Andre ya. Andre salah satu founder atau co-founder Logoground. Jadi aku udah ceritakan ceritanya segala macam dan ini aku lampirkan juga bukti screenshot komplain dari Mas Aksa, aku teruskan ke sana. Ya, aku juga penasaran ini ada apa sebenarnya. Ya, what is happening right now? Oke, jadi di sini aku mau coba tunjukkan dulu sistem notifikasi di Logoground ketika logo kita laku terjual gimana. Oke, jadi di sini ada sebenarnya ada yang terjual, cuman nggak ada revisinya kebetulan. Jadi kita agak ke bawah aja. Nah, ini di sini teman-teman lihat ada Rio Purba, you sold a logo at Logoground. Oke, ini sekitar tahun 2020. Dan teman-teman bisa cek ya, di tanggal 3 bulan 1 2020. Di tanggal 4-nya di sini ya, ini masuk klien feedback receive ya. Maksudnya ada feedback atau ada revisi dari klien. Nah, ini di tanggal 4-nya. Oke, jadi artinya ketika tanggal 4 kita tahu ya. Jadi biasanya nih ya, mungkin Mas Aksa ini udah desainer cukup lama di Logoground, jadi sudah terbiasa dengan sistem yang lama ya. Jadi sistem yang lama itu memang seperti ini. Jadi ketika kita ada lihat notif logo Anda terbeli atau terjual di Logoground. Nah biasanya itu kita nggak ada login gitu, karena kita menunggu ya kan, ini ada feedback dari klien nggak? Kalau ada feedback pasti masuk kok ke email notifikasinya. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di layar. Ya, jadi dalam besoknya, dalam 1 hari ke depan, ini ada dapat email bahwa klien ada ngasih feedback. Dan dari sini kita harus merespon ya. Jadi di tanggal 4 juga harus kita respon kliennya. Misalnya klien tadi nyuruh gantiin warna, kita harus merespon hari itu juga. Baik, kami sedang mengerjakan desainnya untuk mengganti warnanya. Misalnya seperti itu. Untuk desainnya boleh sih dikirim besoknya atau 2 hari ke depan. Nah, jadi kalau menurutku ya Mas Aksa di sini bisa benar dan bisa salah ya. Jadi ada benar ada salahnya. Pihak Logoground juga seperti itu, ada benar dan ada salahnya. Oke. Jadi kita harus cari memang solusi tengah-tengahnya nih supaya kedua belah pihak baik desainer dan Logoground sama-sama diuntungkan. Oke, jangan seperti ini gitu ya terjadi lagi. Nah, jadi di sini Mas Aksa benar karena memang seperti biasanya kita member di Logoground itu mendapatkan notifikasi email seperti ini bila ada feedback dari klien gitu. Dan ada salahnya juga. Kenapa? Karena memang di email pertama kita akan coba lihat ya, di email ketika notif logo kita laku di Logoground. Nah, memang benar ternyata cuy. Sign into your Logoground account to see the project details. Remember that you must respond the client within 1 business day. Jadi di sini sebenarnya udah disuruh kita ngecek ya, ngecek di project details kita, logo yang laku itu apakah ada feedback atau tidak. Jadi di sini langsung disuruh sebenarnya. Oke, jadi ini yang aku bilang tadi dari pihak Logoground maupun Mas Aksa ada benar dan ada salahnya gitu ya. Jadi ya solusinya mungkin yang pertama
ketika teman-teman nanti yang bermain di Logo Ground ada mendapatkan notifikasi bahwa logo kalian laku ya atau terjual, kita langsung aja tanpa ada email notifikasi feedback dari klien, kita langsung aja login ya. Kita cek apakah klien ada revisi atau tidak. Kemudian besoknya kita login lagi, kita cek ada revisi atau tidak gitu ya. Dan pihak Logo Ground bila menonton, ya aku yakin kalau ini aku teruskan ke Andre ataupun ke teman-teman desainer di Logo Ground, ini pasti mereka nonton. Soalnya video-videoku yang sebelumnya yang membahas tentang Logo Ground, mereka nonton dan mereka bilang itu mereka nonton video Rio Purba, mereka bilang tuh di email, mereka mengkontak aku. Jadi mudah-mudahan video ini ditonton oleh pihak Logo Ground. Jadi seharusnya kalau boleh saran sih, feedback notifikasi klien feedback itu tetap ada ya seterusnya. Jadi kita desainer juga lebih tahu gitu ya, lebih tahu. Dan dari pihak desainernya juga kita harus rajin-rajin ngecek akun Logo Ground kita. Apalagi ketika ada logo kita terjual, ini jadi pelajaran supaya kita walaupun tidak ada klien feedback notifikasinya ke email, kita harus rajin-rajin ya. Ketika logo kita terjual, kita harus rajin hari H, hari tersebut, besoknya kita login lagi, jaga-jaga apakah memang logo itu ada feedbacknya atau revisinya atau tidak. Nah, selanjutnya kita bakal cek ya ke situs Logo Ground ya, ke bagian forumnya atau ke bagian panduan desainernya, apakah hal ini wajar? Karena tadi yang dipermasalahkan oleh Mas Aksa, itu dari $700 itu dipotong dia hanya menerima $40. Kita bakal cek ya. Di sini aku ke desainer FAQ ya, frequently asked question. Oke, di sini pertanyaannya ya. Apakah aku harus melakukan revisi ya ketika si buyer atau kliennya itu meminta perubahan? Oke. Jadi di sini dibilang harus. Yes, you are. You must be available to provide logo revision within our advertised turnaround time. Jadi kita harus ngasih revisi ya, updatean itu dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh si pihak Logo Ground. Dan teman-teman bisa baca nanti linknya aku cantumkan di bawah video. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. What if the buyer does not want changes? Jadi bagaimana kalau klien itu tidak memerlukan perubahan atau tidak ada revisi? Jadi mereka hanya beli logonya, udah nggak ada revisi. You are still required to post the logo files for the client. This is not automated. Nah, ini penting cuy. Ini sangat-sangat penting ya. You are still required ya. Jadi sekalipun si klien, si buyer itu tidak memerlukan revisi atau perubahan, you are still required to post the logo files. Kita harus dengan secara manual ya, harus tetap mengupload logo filesnya ke klien teman-teman. Ya, ke klien. Jadi this is not automated ya, ini manual, ini tidak otomatis. Jadi tidak otomatis ketika klien beli logo kita, langsung file EPS-nya itu diserahkan ke klien. Enggak. Jadi ini manual cuy. Aku juga baru nyadar nih cuy. Aku juga baru nyadar nih. We want clients to have at least one contact with the designer of the logo. Oh, I see. Kenapa ini tidak dibuat otomatis? Karena pihak Logo Ground mau kliennya itu paling tidak punya at least one contact gitu. Jadi satu conversation satu topik pembicaraan lah, minimal satu kali bicara gitu lah ya, melalui situs Logo Ground-nya. Jadi antara si klien dengan desainer minimal ada satu kali kontak lah, seperti itu. Makanya si Logo Ground membuat ini tidak otomatis. They often have question on or want the logo in specific format like PSD, with layers atau yang segala macamnya ya. Dan ini juga sekaligus memberikan opportunity kita untuk menawarkan jasa-jasa lain gitu ya. Jadi it also create opportunity for the designer to gain a long-term client. Nah, jadi ini memang sengaja dibuat oleh Logo Ground, sistemnya tidak otomatis. Kenapa? Karena satu tadi kita harus mendapatkan kontak ya, minimal satu kali dengan klien. Jadi minimal kita bilang, "Hi client, this is your file, please download. It is AI, Adobe Illustrator atau EPS file. You can download it directly," misalnya seperti itu. Atau teman-teman di sini juga bisa teman-teman tawarkan, if you need another design items ya, please don't hesitate to contact me ya. Jangan ragu untuk menghubungi aku. Jadi itu sebenarnya tujuan yang dibuat oleh si Logo Ground. Nah, jadi ini teman-teman udah tahu ya. Jadi next kalau kalian ada logo terjual ataupun terbeli, teman-teman walaupun tidak ada email notifikasi kliennya memberikan feedback, teman-teman harus login dan harus bertanya,
apakah ada revisi? Ya harus dari kalian yang bertanya. Kalau seperti ini sistemnya sudah jelas tertulis ternyata, ya. Dan walaupun tidak ada perubahan atau hal yang harus direvisi, teman-teman harus secara manual mengupload file logonya ulang. Jadi dalam bentuk AI atau IPS atau PSD ke situs Logoground-nya. Nah, ini udah jelas ternyata ya, teman-teman. Oke, di sini kita lanjut. Why is my share the sale reduced? Kenapa earning penghasilanku itu dikurangin? Ya, if you do all the work, you get your full share. Kalau kalian melakukan semua pekerjaan kalian, jadi misalnya klien beli, terus nggak ada revisi nih, kalian upload ya ulang AI-nya, kalian upload dan selesai projectnya. Atau yang kedua, ada revisi, terus kalian perbuat revisinya, terus kalian upload lagi ke klien dan sudah disetujui. Nah, kalau kalian melakukan semuanya itu, kalian mendapatkan full share, artinya penuh, pembayaran penuh ya. Pembayarannya itu 90%, 10%-nya itu untuk admin di Logoground. Oke. Next nih. If we have to give the project to a Logoground staff designer because you failed to respond to the client, your share the money become much smaller. Nah, jadi ketika kalian nggak merespon si klien sama sekali ya, dalam waktu satu business day tadi, satu hari, nah, di sini sistem akan secara otomatis memberikan projectnya kepada Logoground staff designer. Jadi staff yang ada di sana bisa jadi staff founder ataupun desainer-desainer awal yang ada di Logoground itu bisa jadi projectnya diberikan ke mereka untuk dilanjutkan ke kliennya. Nah, pembagiannya gimana? Seandainya project kita ini diserahkan kepada staff designer di Logoground. Nah, di sini ada reassignment rules. Kita akan lihat, a project may be reassigned to Logoground staff designer for various reason as bla 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 bla. Intinya di sini sudah jelas tertulis ya. Jadi di user agreement artinya kita harus setuju, kita nggak boleh nggak setuju. Di sini udah ada Logoground user agreement ya, perjanjian gitu. Nah, mau nggak mau teman-teman harus setuju ya. Kalau misalnya kita protes ke Logoground, bisa jadi mereka bilang, sudah tertulis kok di user agreement kami, berarti kalian yang nggak baca. Bisa jadi seperti itu mereka responnya. Tapi kita akan lanjutkan dulu ya. When a project reassigned to Logoground staff designer, the designer who created the logo will forfeit all funds associated with the sale, and Logoground will automatically purchase the IPR to the logo from designer for the purpose of transferring it to the client. Artinya, aku nggak ngerti secara keseluruhan ya, tapi paling tidak kalau kita nggak merespon dalam waktu one business day tadi, itu semua lisensinya, terus logonya itu dihitung secara otomatis diserahkan ke klien, seperti itu ya. Karena kita sudah menyetujui user agreement ini, dengan berjualan di Logoground kita sudah menyetujui ini gitu ya. The designer agrees to sell and Logoground agrees to purchase the IPR to design for the sum of $40. Nah, ini udah jelas juga teman-teman. Si desainer kita atau Mas Aksa ataupun teman-teman yang berjualan logo di Logoground setuju ya, menyetujui untuk menjual logo tersebut walaupun kita tidak merespon. Kemudian Logoground juga menyetujui untuk menjual the IPR. Aku nggak tahu IPR ini apa nih. IPR itu intellectual property ternyata. Nah, itu lisensi ya, lisensi hak cipta dari logo kita. Dan dibayarkan sebesar $40. Bayangin, sudah tertulis ternyata teman-teman ya. Jadi artinya kita nggak bisa protes kalau kayak gini teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita harus menyetujui karena ini udah tertulis di user agreement. Jadi sekalipun logo kalian tuh nilainya atau harganya $1000, kalau kalian nggak aktif di Logoground, kalau kalian nggak login ketika ada logo kalian terbeli, siap-siap aja untuk hangus. Kalian dari $1000 hanya menerima $40. Wow, gokil ya. Mau nangis bacanya saudara ya, tapi kayak gini ternyata sudah jelas ada di user agreement teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu ya, teman-teman sudah tahu, dan kita sementara lanjut dulu ya. Lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Why did I not get an email when my logo sold? Nah, ini tentang masalah ini ya. Jadi kenapa saya tidak mendapatkan email ketika logo saya terjual? Normally when you make a sale, our system will send you an email notification. Okay? Email is unfortunately unreliable. Ya, emails fail or are delayed for various reason. Nah, jadi mungkin sesekali email notifikasi logo kita terbeli atau klien feedback tadi, emailnya sesekali memang kurang nggak masuk gitu ya. Dan ini sudah dijelaskan di sini.
kadang emailnya gagal terkirim atau delayed ya, tertunda karena berbagai alasan ya. It may be that the email is not successfully sent from our server ya. Jadi gagal terkirim dari server Logoground atau udah terkirim tapi masuk ke spam folder kalian atau gimana gitu kan. Dan di sini please do not rely on email notification. We do emails by the book, but we can almost guarantee that you will occasionally miss sales ya and lose money if you rely on email notification. Nah, jadi di sini Logoground bilang jangan terpaku atau mengandalkan email notification. Wow, oke. Ya, jadi memang kami mengirimkan email ya, tetapi kami nggak bisa garansi ya ketika email itu bisa masuk atau tidak katanya, karena ada berbagai alasan tadi teman-teman. Dan kalau kalian melewatkan sales atau penjualan dan kalian nggak ngecek ke akun Logoground kalian akan hilang lost money gitu ya. Uang kalian tuh akan hilang ya. Seperti tadi, dari $1.000 terpotong hanya $40. Jadi if you rely on email notification, the only way to never miss a sale is to check the site once per day. Jadi memang di sini mereka menyarankan supaya kita tidak terpaku kepada notifikasi yang ada di email, melainkan kita harus rutin ngecek ke Logoground, ke situsnya, login setiap hari, 1 hari sekali lah minimal yang disarankan oleh si Logoground. Panjang ya pembahasan kita hari ini ya teman-teman, tapi banyak pelajaran ya, banyak pelajaran yang kita pelajari hari ini teman-teman. Terutama buat Mas Aksa, turut berduka Mas ya, ini aku juga pernah mengalaminya ya. Aku pernah berapa kali, 4 atau 3 kali itu logo aku laku, dan aku juga pernah Mas ya. Tapi memang logo aku di Logoground aku jual nggak terlalu mahal, sekitar $200, paling mahal tuh $300. Jadi aku pernah 1 kali mendapatkan potongan hanya menerima $40. Nah dari situ ternyata aku lihat di situsnya, aku baca forumnya, aku baca user agreement-nya tadi, dan ternyata memang di situ ada tertulis gitu. Nah, jadi memang 100% kita tidak bisa menyalahkan pihak Logoground, namun tadi aku sudah mengirimkan email ya ke founder Logoground, berharap nanti ada update atau feedback dari mereka, nanti bakal aku teruskan lah ke video ini di kolom komentarnya, aku bakal pin sehingga nanti Mas Aksa bisa terpuaskan oleh balasannya seperti apa. Atau nanti Mas Aksa bisa aku hubungkan dengan mereka bila nanti ada pengen pertanyaan lebih jauh ya. Jadi overall itu dia teman-teman untuk pelajaran hari ini ya, buat teman-teman desainer logo yang sudah main di Logoground atau yang berniat ya ke depan main di Logoground ya, begitulah user agreement-nya ya, perjanjian usernya. Jadi dengan kita jualan logo di Logoground, kita harus setuju dengan user agreement yang dibuat oleh Logoground juga. Jadi artinya teman-teman harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Logoground. Jadi kalian tuh harus rutin login minimal 1 kali sehari untuk ngecek gimana performa jualan logo-logo kalian. Ada yang laku tidak, kalau ada yang laku ada feedback dari klien atau tidak, dan selanjutnya seperti itu. Oke? Karena ini udah viral di Facebook, di Instagram, jadi buat teman-teman tolong bantu juga share video ini supaya teman-teman yang bermain di Logoground yang lainnya bisa belajar dan bisa tahu ya, sehingga kejadian Mas Aksa ini tidak terulang oleh ke teman-teman desainer yang lain gitu ya. Kan kasihan gitu, seharusnya kita menerima $500, $800, $700, tapi kita terpotong karena kita nggak tahu aturannya tadi gitu ya. Jadi terpotong, kita hanya menerima $40, kan sayang banget gitu. Seharusnya kita bisa pakai untuk hal-hal yang lebih berguna kan, kalau misalnya kita tahu aturannya seperti apa. Jadi bantu share video ini ke grup-grup desain kalian, ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, dan jangan lupa tag @riopurba_id kalau kalian share ini ke IG story kalian. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Di akhir, mohon maaf bila ada salah kata. Dan terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba dengan rambut baru yang sedikit ikal. See you on the next video.